Baik ibu-ibu, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu untuk pemeriksaan ibu setelah melahirkan. Setelah tadi sudah diterangkan ya Bu tentang ibu hamil. Tadi apa aja ya Bu yang dibahas ya Bu? Pemeriksaan ibu hamil. Iya, berapa kali Bu? 4 kali. 4 kali. Ibu hamil itu wajib memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali. Setelah hamil, ibu akan melahirkan ya Bu ya. Mudah-mudahan selalu sehat ibu sama janinnya. Apakah nanti setelah ibu melahirkan sudah selesai masa pemeriksaannya? Belum. Harus diperiksakan kembali ke layanan kesehatan. Nah, untuk memeriksakan kehamilan masa setelah persalinan ya Bu ya. Sebelumnya kita mau memutarkan film dulu. Nanti coba jenengan pahami filmnya. Nah, nanti tentang apa nanti coba ceritakan sedikit ya Bu ya. Oke, kita tunggu dulu filmnya sampai berputar. Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. 3. Memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan keenam setelah melahirkan. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MPASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Oke, cukup ya Bu, sampai situ dulu. Nanti selanjutnya itu ada inisiasi menyusui diri. Tadi sudah dijelaskan ya Bu, apa saja Bu? Masih ingat? Baru tadi loh ya. Apa ya Bu? Yang pertama, poin pertama. Ya sudah, kalau ibunya kayaknya masih rada takut untuk menyebutkan ya Bu. Poin pertama, melahirkan harus dengan tenaga kesehatan atau tenaga ahlinya ya Bu ya. Ibu-ibu di sini ada yang masih melahirkan dengan dukun ya Bu ya bahasanya. Masih ada Bu? Masih ada. Masih ada yang melahirkan dengan dukun? Masih ada kayaknya. Nanti itu memang harus kita sosialisasikan, kita dekati lagi ya Bu ya, agar mau melahirkannya itu nanti di tenaga kesehatan. Yang kedua, apalagi tadi Bu? Minum obat. Obat apa Bu? Vitamin A. Obat merah, vitamin A, terus apa lagi? Tambah darah. Jadi dari macam-macam ya Bu ya. Yang pertama ada vitamin A, yang kedua ada tablet penambah darah. Untuk menambah darah ketika misalkan waktu melahirkan itu kan kita mengeluarkan banyak darah ya Bu ya untuk ibu-ibunya lah. Jadi kita juga harus rutin menambah darahnya lewat vitamin tambah darah. Terus ada lagi memeriksakan diri pada hari keberapa saja tadi Bu? Masih ingat nggak? 1 sampai 6. Hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6. Nah, lumayan nih masih ada yang ingat ya Bu ya. Jadi itu tadi ada sekilas dari yang disebutkan dari video tersebut. Jadi ibu-ibu, pemeriksaan itu bukan hanya waktu hamil saja, tapi setelah melahirkan pun juga masih harus memeriksakan diri ke tenaga kesehatannya. Bidan, puskesmas, klinik bersalin, itu semua tenaga-tenaga medis yang ahli di dalam bidangnya ya Bu ya, dalam bidang kandungan itu tersebut. Jadi usahakan atau kita dekati keluarga kita yang misalkan masih percayanya itu sama dukun bayi ya Bu ya. Kita dekati, kita kasih sosialisasi, kita kasih inian ya Bu supaya mau melahirkannya nanti ke tenaga kesehatan. Kenapa? Untuk mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Karena angka kematian ibu melahirkan di Indonesia itu termasuknya masih cukup tinggi. Itu tadi ya Bu. Untuk melahirkan, untuk pemeriksaan yaitu dilakukan pada hari
pertama sampai ketiga, terus nanti dilanjutkan pada hari keempat sampai ke 28 hari. Terus nanti yang ketiga itu ada hari ke-29 sampai hari ke-42 atau biasanya kita sebut masa nifas ya Bu ya. Jadi selama masa nifas kita wajib memeriksakan diri selama kurang lebih 3 kali. Oke, Bu Rohimah sudah pernah melahirkan ya Bu ya? Iya. Ya, anaknya berapa Bu? 3. Lumayan nih, berarti sudah berpengalaman dalam proses melahirkan. Semua normal Bu? Alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Waktu setelah melahirkan Ibu memeriksakan lagi enggak? Iya. Memeriksakan lagi. Diperiksakan di tempat yang sama, di dukun atau di mana ini Bu? Tempat yang sama Tempat yang sama seperti waktu melahirkan. Melahirkannya di mana Bu? di klinik Ristina. Oh, klinik bersalin berarti ya Bu ya. Nah, ini contoh yang bagus melahirkan di tempat kesehatan. Beri tepuk tangan buat Bu Rohimah. Bu, sudah pernah diajari tepuk hebat? Belum. Nah, nanti kita kasih tepuk hebat sama Bu Rohimah. Lagi nih, tepuk hebat. Hebat. Gitu ya Bu? Ya, tadi kan Bu Rohimah sudah ngasih pendapatnya ya. Oke, sekarang kita beri tepukan buat Bu Rohimah. Tepuk hebat. Hebat. Selanjutnya, setelah memeriksakan ke tenaga kesehatan setelah melahirkan, nantinya akan ada lagi gizi bagi anak baru lahir. Bayi kita yang baru lahir itu juga harus diperhatikan gizinya. Oke, Ibu Jana sekarang ya, Bu Jana menyusui sendiri Bu. Iya. Nah, bagus, menyusui sendiri. Ingat nggak anak Ibu terakhir umur berapa Bu? Umur sekarang Iya. tahun setengah. Nah, berarti harusnya masih ingat ya Bu ya. Dulu waktu pas pertama melahirkan anaknya dikasih inisiasi menyusui dini nggak Bu? Menyusui ini. Menyusui dini. Berarti langsung dikenalkan dengan putingnya Ibu ya Bu ya. Iya. Nah, anak mau nggak Bu? Tadinya sih nggak mau, tapi saya dipaksain aja. Ya, awalnya bayi memang mungkin belum terlalu paham ya Bu ya, belum terlalu mengenal untuk menyusu sama puting ibunya sendiri. Tapi harus tetap telateni bahasanya ya Bu ya. Kalau misalkan di sini ngomongnya ditelateni terus, dilatih terus, nanti anak lama-lama akan mau menyusu. ASI ya Bu ya, ASI eksklusif itu harus diberikan kepada anak selama berapa bulan Bu? 2 tahun. ASI eksklusif itu hanya ASI saja. 6 bulan. ASI saja selama 6 bulan. Jadi segera lakukan inisiasi menyusui dini ketika anak baru saja lahir. Nah, terus ibunya mulai belajar gini ya Bu ya, susunya itu ya Bu ya diperah. Nah, nanti ketika pas awal itu keluar cairannya warna apa Bu, masih ingat? Kuning. Itu namanya kolostrum. Nah, itu jangan dibuang Bu. Karena itu juga banyak sekali vitamin yang terkandung di dalamnya, dari zat besi dan lain sebagainya. Jadi anak itu justru nanti malah akan kebal terhadap penyakit yaitu diare, infeksi saluran pernapasan dan lain-lain. Jadi kebiasaan orang tua zaman dulu ya Bu ya, yang air susu yang pertama yang warnanya kuning itu biasanya dibuang ya Bu. Nah, kalau sekarang jangan Bu, untuk jenengan nanti ketika punya anak lagi ya, misalkan nanti jangan dibuang, tapi tetap susukan kepada anak. Jadi tadi sudah bisa dipahami ya Bu ya, untuk kolostrum sama inisiasi menyusui dini. Selanjutnya seperti tadi, jangan lupa menyusu ASI eksklusif itu harus selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan tersebut jenengan jangan kasih apapun selain air susu ibunya. Karena apa? Air susu ibu saja itu sudah cukup untuk memenuhi lambung bayi yang memang kurang lebih kalau misalkan dilihat itu masih segede gini loh. Jadi itu sudah sangat cukup sekali tanpa harus ditambah macam-macam ya Bu ya. Oke, setelah itu nanti ketika sudah memasuki usia 6 bulan, maka anak harus diberikan makanan pendamping ASI. Pelan-pelan Bu, bertahap, jangan langsung teksturnya itu ya yang penting agak lembut atau gimana. Jadi nanti juga anaknya itu biar mau. Yang pertama harus diperes ya Bu ya, bahasanya saring. Nah, jenengan itu mungkin lebih pahamnya diperes atau disaring lah, sama saja. Dan nanti bertahap sampai tahap berikutnya MPASI diberikan sampai anak usia 2 tahun. Begitu juga dengan ASINya, selalu mengikuti sampai anak berusia 2 tahun. Ibu menyusui harus makan makanan yang beragam. Karena selain misalkan anak sudah usia 6 bulan ke sini ya Bu, meskipun juga diberikan makanan pendamping ASI, ya
Ya, dari air susunya pun juga tetap harus berkualitas. Makanya untuk ibu yang menyusui setelah melahirkan itu juga harus makan makanan yang berbagai macam. Lauk pauknya itu sayurannya ada, proteinnya ada yang dari kacang-kacangan ya Bu. Bergizi itu tidak harus mahal. Misalkan kayaknya dengan nanti ibu-ibu makan makanannya yang beragam. Lah, gak punya uang buat belinya. Loh, makanan bergizi tidak harus mahal. Tahu tempe itu terbuat dari apa, Bu? Kedelai. Kedelai itu berarti kacang-kacangan. Itu juga banyak sekali proteinnya. Di sini ada sungai, Bu? Ada. Banyak gak Bu biasanya bapak-bapaknya atau apa yang suka biasanya mancing gitu ya Bu? Banyak. Ya, kalau di desa kan itu masih cukup relatif murah ya Bu ya. Itu juga banyak mengandung proteinnya. Ikannya itu juga masih sangat bagus kalau untuk daerah sini ya Bu ya. Jadi itu tadi bisa dipahami Bu? Insya Allah. Ya, jangan dilupakan, nanti dipraktekkan kalau misalkan jenengan semua punya anak lagi. Atau kalau misalkan jenengan sudah tidak bisa punya anak lagi, anaknya jenengan nanti misalkan sudah menikah dan punya anak. Nah, nanti ajarkan ya Bu, supaya melahirkannya itu mau di tenaga kesehatan. Terus mau memeriksakan juga ke layanan kesehatan, puskesmas, klinik bersalin, atau bu bidannya, mana-mana yang dekat dan mungkin yang membuat merasa nyaman. Setelah melahirkan juga harus memeriksakan diri selama masa nifas itu tadi ya Bu. Waktu di minggu pertama, minggu kedua, sama minggu ke-6. Sampai di sini ibu-ibu ada yang mau bertanya? Oke, kalau misalkan ibu-ibu sudah paham, nanti kita masuk ke langkah dan sesi yang berikutnya Bu ya.